Assalamualaikum Sobat MG. Jumpa lagi dengan saya Maya Wagi bersama Kak Husnulia Rosita, Associate Counselor and Trainer di Rumah Psikologi Surakarta dan di beberapa instansi. Jadi Kak Ros ini biasa untuk merekrut karyawan baru dan melakukan interview kerja. Nah, Kak Ros udah bagi tips kepada kita semua di video-video sebelumnya tentang gimana mempersiapkan cara melamar kerja, terus gimana kalau dipanggil interview biar nggak grogi, dan saat wawancara kerja tuh buat menarik kesan pertama yang baik di mata HRD bagaimana. Nah, di video kali ini Kak Ros akan berbagi tips apa, Kak Ros? Tentang hari pertama kali masuk kerja. Nah, bukan malam pertama ya. hari pertama ketika masuk kerja sebagai karyawan baru. Kebayang dong ya, pasti wah, aku sekarang bekerja, apalagi buat yang ini ya lulusan baru benar kerja ya. Wah, grogi atau gimana? Nah, ini dia tips sukses biar bisa lancar di hari pertama masuk kerja. Oke. Halo teman-teman semua. Bagi teman-teman yang sudah diterima kerja atau mungkin ini kerja pertama kali ya, pengalaman pertama kali teman-teman kerja, itu bisa dicoba. Yang pertama tipsnya adalah usahakan teman-teman jangan telat ya di hari pertama. Ya. Hari pertama teman-teman masuk kerja itu adalah first impressionnya teman-teman sekantor kayak gitu ya, dan juga pasti akan dilihat kinerja kita. Biasanya ketika misalnya nih jam kerjanya jam 8, usahakan teman-teman, karena ini hari pertama dan juga terus terapkan ya di hari-hari selanjutnya, usahakan teman-teman maksimal banget itu 10 menit sebelum jam 8 itu teman-teman sudah harus stay di tempat duduk. Atau setengah 8 ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, sebagai anak baru nih, nah teman-teman usahakan untuk menghormati teman-teman sekantor. Kayak misalnya jangan pelit untuk menyapa duluan, kayak gitu. Jadi sekedar senyum, sekedar misalnya mari mbak itu, atau memulai perkataan atau memulai sapaan kayak gitu. Jadi jangan gengsi, Dan ini berlaku untuk semua yang kita temui ya. Semua untuk yang kita temui, misalnya itu entah itu OB, entah itu satpam, entah itu misalnya nanti yang bakal jadi partner kerja kita. Nah, usahakan untuk nggak pilih-pilih kasih dalam menyapa kayak gitu ya. Ini penting banget ya, karena zaman sekarang kalau saya lihat banyak banget anak-anak yang baru-baru gitu. Ya mereka gini, itu bukan bagianku, itu bukan atasanku gitu. Jadinya dia cuma ramah sama yang bagiannya dia. Padahal kalau misal di Jakarta, misal ada gedung perkantoran kan, dia bukan kantorku, dia nggak nyapa gitu kan. Iya, jangan sampai seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah teman-teman ketika misalnya nih, pasti teman-teman akan diperkenalkan sama pihak HRD-nya dengan teman-teman diajak keliling biasanya diperkenalkan, halo ini orang baru, ada teman baru yang akan bergabung di tim kita kayak itu. Teman-teman usaha untuk menyapa halo semuanya kayak gitu, perkenalkan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian yang keempat, ketika teman-teman nih misalnya sudah diberitahu teman-teman nanti duduknya di sini, dikasih tahu tempatnya ya, di bagian ini. Nah, teman-teman usahakan untuk di hari pertama itu jangan keasikan cari kenalan tapi melupakan tugasnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kadang-kadang asik mencari teman, lupa diminta untuk apa aja gitu. Biasanya kalau sebulan pertama nih di perusahaan itu kayak ada pelonggaran buat karyawan baru untuk dia belajar. Nah, usahakan teman-teman itu kayak buat deadline atau mungkin to-do list yang akan dilakukan selama misalnya nih seminggu ke depan. Teman-teman tuh biasanya dibebaskan untuk membantu pekerjaan-pekerjaan dari partner kerja, karena biasanya anak baru itu belum dikasih pekerjaan yang banyak ataupun berat. Biasanya teman-teman itu diberikan masa orientasi. Nah, teman-teman manfaatkan untuk bertanya ke teman rekan kerja, ke atasan seperti itu. Kemudian kalau misalnya nggak tahu, teman-teman catat tuh, jangan malas untuk mencatat dan jangan malas untuk bertanya ketika tidak tahu. Jadi kayak mumpung masih anak baru, tanyain gitu. Jadi kalau besok-besok nanya kan kayak anak baru aja nanya gitu ya. Iya, biasanya jangan lupa juga, biasanya meskipun tidak dikasih tahu ya,
3 bulan pertama itu adalah masa evaluasi, kayak masa training. Iya, pasti dinilai ya. Pasti dinilai. Biasanya sebulan pertama pun teman-teman akan dinilai. Biasanya kayak gini. HRD atasan itu tanya ke HRD perkembangannya, misalnya ya, si Rani gimana selama sebulan ini. Kalau misalnya teman-teman bisa menunjukkan kinerja yang bagus, teman-teman menunjukkan proses adaptasi yang baik, itu biasanya dari HRD akan memberikan nilai yang baik, penilaian yang baik, kemudian akan sayang sekali ketika teman-teman tidak diperjuangkan untuk lanjut di perusahaan itu. Jadi dan mungkin diperpanjang kontraknya atau diangkat jadi karyawan tetap gitu ya. Banyak juga yang kadang-kadang nggak sampai 3 bulan karena mungkin di 2 bulan itu dia tidak bisa menunjukkan kinerja yang baik, terus habis itu dia kayak mungkin ada masalah dengan rekan kerjanya, dia nggak bisa adaptasi dan baik. Akhirnya dia nggak sampai 3 bulan udah HRD udah manggil orang baru kayak gitu. Jadi kalau kita sedih kan kalau kayak gitu ya, nggak hati-hati banget kayak gitu, itu juga akan merugikan kita kayak gitu. Jadi usahakan sebisa mungkin teman-teman itu mampu beradaptasi dengan baik kayak gitu, atau mungkin cari teman yang kira-kira itu bisa kita mintain tolong untuk membantu kita memahami tugas-tugas, memahami lingkungan, memahami teman-teman yang lain kayak gitu. Kayak hal-hal yang simple, namanya karyawan baru ya. Kayak ada teman yang nunjukin kantinnya di sana, musolanya di sana, itu kayak sangat bermanfaat untuk karyawan baru ya. Teman ngobrol lah seenggaknya ya ketika di tempat baru itu. Gitu. Nah gitu, jadi semoga di masa ini kan pasti lagi banyak lulusan baru yang pada ngelamar kerja, cari kerja. Nah semoga kalian bisa cepet dapet kerja di tempat yang diinginkan, dan ketika sudah menjadi karyawan baru bisa menerapkan tips-tips dari Kak Ros ini biar bisa lancar selama masa bekerjanya. Terima kasih Kak Ros atas tips-tipsnya dalam beberapa video ini. Nanti kapan-kapan mungkin kalian bisa request lagi kalau kangen sama Kak Ros gitu. Nanti bisa saya undang lagi Kak Ros ke sini. Tapi seri video-video bersama Kak Ros. Cukup sampai di sini dulu. Kalian juga bisa subscribe channelnya Kak Ros. Namanya apa Kak? Kusnulia Rosita. Cie. Jadi kalian kalau masih penasaran bisa subscribe channel Kusnulia Rosita. Nah jangan lupa juga buat subscribe channel ini Maya Wagi. Dan di video ini jika kalian memang suka, klik like, share, dan tulis pengalamanmu tentang jadi karyawan baru gimana di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.